Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Cagliari dan Inter akan bertemu di Unipol Domus pada pekan ke-18 Serie A. Pertandingan ini dijadwalkan kick-off Minggu 29 Desember 2024 pukul 00 waktu Indonesia Barat, live streaming di video. Cagliari selalu kalah dalam 4 laga terakhirnya. Cagliari kalah 0-1 dari Fiorentina dan Atalanta, kalah 0-4 dari Juventus di Coppa Italia, serta kalah 1-2 dari Venezia. Di lain pihak, Inter selalu menang dalam 3 pertandingan terakhir mereka. Dalam 3 pertandingan itu, Inter bahkan mencetak total 10 gol dan tak sekalipun kebobolan. Inter meremukkan Lazio 6-0, menang 2-0 atas Udinese di Coppa Italia, kemudian menang 2-0 atas Como. Kemenangan terkini yakni atas Como diraih Inter melalui gol-gol Carlos Augusto dan Marcus Thuram. Pasukan Inzaghi ingin mengakhiri tahun ini dengan hasil maksimal, apalagi mereka akan menghadapi salah satu lawan favorit mereka, Cagliari, di mana Inter telah memenangkan 7 dari 8 pertandingan liga terakhir mereka di Cagliari, termasuk 4 pertandingan terakhir. Indikasi awal mengenai kondisi pemain Inter Milan untuk pertandingan melawan Cagliari mulai terlihat dari sesi latihan di Pinetina. Menurut laporan Sky Sports, Stefan de Vrij sudah pulih sepenuhnya dari cedera dan berpotensi menjadi starter pada laga di Unipol Domus. Kemungkinan besar, Matteo Darmian juga akan kembali masuk dalam starting line-up. Berdasarkan sesi latihan hari ini, diperkirakan susunan pemain Inter tidak akan jauh berbeda dengan saat melawan Como. Satu-satunya perubahan yang mungkin terjadi adalah kembalinya De Vrij yang akan berduet dengan Bastoni dan Bisek di lini belakang dengan Sommer menjaga gawang. Simone Inzaghi dikenal memiliki pendekatan yang sangat detail dalam melatih Inter Milan. Beberapa contohnya adalah perencanaan latihan yang spesifik, pergantian pemain yang strategis untuk menghindari cedera, dan keputusan untuk tidak mempublikasikan kesalahan tim secara terbuka. Salah satu ciri khas Inzaghi adalah kecenderungannya untuk mempersiapkan tim sejak dini untuk pertandingan berikutnya. Bahkan saat pertandingan sedang berlangsung, ia seringkali sudah memikirkan strategi untuk laga selanjutnya. Hal ini terlihat jelas dari cara ia mengelola menit bermain para pemainnya. Ambil contoh Alessandro Bastoni. Meskipun sering bermain penuh, Inzaghi secara sengaja mengganti Bastoni sekitar 20 hingga 25 menit sebelum pertandingan berakhir, terutama jika Inter sudah unggul atau pertandingan berjalan imbang. Tujuannya adalah untuk menjaga kebugaran Bastoni dan mencegahnya mengalami overtraining. Analisis data menunjukkan bahwa Inzaghi berhasil menerapkan strategi ini dengan baik. Bastoni rata-rata mendapatkan istirahat 1 pertandingan setelah bermain selama 4 pertandingan penuh. Dengan kata lain, ia memiliki waktu yang cukup untuk memulihkan kondisi fisiknya. Pendekatan yang cermat ini menunjukkan bahwa Inzaghi dan staf pelatihnya sangat memperhatikan detail dan selalu berusaha untuk memaksimalkan potensi setiap pemain. Mereka tidak hanya fokus pada hasil pertandingan saat ini, tetapi juga memikirkan jangka panjang. Pada tahun 2024, Inter Milan tampil dominan di Serie A.
Nerazzurri berhasil meraih kemenangan terbanyak dengan 26 dari 37 pertandingan, mencetak gol terbanyak dengan 89 gol, mengalami kekalahan paling sedikit dengan 2 kali, dan kebobolan gol paling sedikit dengan 29 gol. Tidak hanya itu, Inter juga mencatatkan rekor clean sheet terbanyak di antara 5 liga top Eropa dengan total 27 clean sheet di semua kompetisi. Real Sociedad berada di posisi kedua dengan 25 clean sheet. Sejak awal tahun 2024, Inter telah mencetak 89 gol di Serie A. Prestasi ini hanya kalah dari 4 musim terbaik mereka dalam 1 tahun kalender, yaitu pada tahun 1951 dengan 91 gol, 1949 dengan 93 gol, 1950 dengan 99 gol, dan 2021 dengan 104 gol. Nama Giovanni Fabian terus menjadi sorotan di bursa transfer Inter. Gelandang muda berbakat yang lahir pada tahun 2003 ini dilepas ke Bologna pada Agustus 2023. Namun Inter masih memiliki opsi untuk membeli kembali Fabian di masa depan dengan harga 12 juta euro. Inter terus memantau perkembangan Fabian di Bologna. Meskipun musim ini ia mendapat kesempatan bermain yang lebih sedikit dibandingkan musim lalu di bawah asuhan Thiago Motta, Fabian telah menunjukkan potensi yang menjanjikan. Sejauh ini, ia telah tampil dalam 19 pertandingan di Serie A dan Liga Champions dengan mencetak 1 gol. Inter Milan telah menyiapkan rencana matang untuk striker muda mereka Francesco Pio Esposito dalam menghadapi kompetisi Serie A pada musim depan. Berdasarkan laporan dari edisi cetak Tuttosport, pemain berusia 19 tahun itu berpeluang bermain untuk Spezia atau Bologna di Serie A pada musim depan. Langkah meminjamkan Esposito ke klub Serie A sejalan dengan filosofi Inter untuk memberikan pengalaman bermain reguler kepada talenta muda mereka. Dengan usianya yang baru 19 tahun, Esposito memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi salah satu striker andalan di Italia. Selain itu, pengalaman bermain di Serie A akan memberikan Esposito kesempatan untuk menghadapi lawan yang lebih tangguh dan mengasah kemampuannya di bawah tekanan yang lebih berat. Jika ia terus tampil konsisten dan mengasah kemampuannya, bukan tidak mungkin Esposito akan menjadi bagian penting dari skuad utama Inter di masa depan. Bek muda Inter Milan Jan Bisek menyatakan keyakinannya bahwa Nerazzurri memiliki kekuatan untuk bersaing di semua kompetisi pada musim ini. Dalam sesi wawancara dengan kanal YouTube Serie A melalui FC Inter News, pemain asal Jerman ini juga mengenang momen istimewa saat mencetak gol pertamanya untuk Inter. Musim ini Inter Milan berkompetisi di Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, dan Liga Champions. Selain itu, di musim panas nanti Nerazzurri juga akan tampil di Piala Dunia antar klub yang telah diperluas formatnya. Setelah memenangkan Serie A dan Supercoppa musim lalu, Inter juga sempat mencapai final Liga Champions pada kampanye sebelumnya 2022-2023. Bisek menegaskan bahwa timnya siap menghadapi tantangan ini. Kami ingin memenangkan semua kompetisi yang kami ikuti, kata bek Jerman tersebut. Kami ingin mengulang gelar Serie A serta memenangkan Supercoppa dan Coppa Italia. Kami yakin memiliki kekuatan untuk melakukannya. Transfermarkt baru-baru ini melakukan analisis menarik terkait nilai pasar para pemain di Serie A. Berdasarkan data mereka, Inter Milan menjadi klub yang mengalami peningkatan nilai pasar paling signifikan dengan selisih sekitar 360 juta euro. Di sisi lain,
Juventus hanya mengalami kenaikan nilai sekitar 39 juta euro dan menempati peringkat ke-17. Setelah Inter, Atalanta dan Milan berada di posisi kedua dan ketiga, masing-masing dengan peningkatan plus 266 juta dan plus 185 juta euro.